Mudah-mudahan kita keberkahan langsung ia dari doa terus setiap ini jalan ke bertawassul lunas redha di Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan selawat dipakai dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Salatullah
Bapak Ibu jamaah umroh Hasan Barkah Ramai, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Rusdan. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita sama-sama simak dan ikuti materi manasik pada pagi hari ini yang langsung akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Abdul Hayy Amroh. Kepada beliau kami persilahkan. Lagi sila. Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Yang saya hormati, saya muliakan rekan-rekan tim El Hasan Berkah Haramain, wabil khusus Ahinal Mahbub Al-Ustaz Muhammad Zulkarnain, Ahinal Mahbub Al-Ustaz Muhammad Husni, Ahinal Mahbub Al-Ustaz Haji Rusdan. Yang saya hormati, saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari Duyufullah wa ibu Rasul rahimahullah. Pertama-tama yang mengajak kita semua untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala rahmat, atas segala yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rezeki yang tidak pernah bisa kita hitung gitu. Mudah-mudahan kesyukuran yang tumbuh, mudah-mudahan semakin mengundang
nikmat-nikmat Allah yang lain dalam kehidupan yang berumur semua. Amin amin Allahumma amin. Yang kedua, selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan seluruh ajaran-ajaran Allah dengan sempurna kepada umat manusia, termasuk kepada kita semua melalui perantara guru-guru kita. Bapak Ibu, duyufullah wa duyufur Rasul, Masya Allah, Lubuh ini akan berangkat tanggal 16 nih. Tinggal menghitung hari, 15 hari lagi. 15 hari lagi gitu, gitu. Kira-kira nyenyak tidurnya? Nah, udah kebayang nih? Kebayang gimana di pesawat, gimana di Madinah, gimana di Mekah gitu nih. Gitu. Sampun ada yang udah begawe? Belum ya? Oh, berarti setelah ini Bapak Ibu. Jadi hati yang deg-degan, pikiran yang luar biasa itu wajar ya. Karena apa? Pelungguh-pelungguh semua akan menghadiri undangan, akan menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni melalui panggilan umrah gitu. Maka secara bahasa yang pernah sampaikan, umrah itu artinya az-ziyarah. Secara bahasa ziarah. Lalu secara salaan itu ziyaratul baitillahil haram lin nusuk. Berziarah ke rumah Allah ya, di Ka'bah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelungguh kalau mampu jalan kaki sampai ke sana umroh itu juga ziarah. Kalau ada misalkan pelungguh besok tanggal 16 niki naiknya pesawat nih, naik pesawat itu juga ziarah. Bahkan disebutkan di Turki yang pakai unta kurus pun dengan Al-Quran Al-Hajj ayat 27 itu juga ziarah. Ini dahsyatnya gitu nih. Ada sepotong jari yang pelungguh, ada yang mampu naik sepeda ke Mekah itu juga ziarah. Kan kalau pelungguh lihat di YouTube ini ada yang mampu naik sepeda, naik motor, naik kendaraan, semua itu ziarah. Nah alhamdulillah, insya Allah pelungguh-pelungguh ini nanti akan diajak oleh tim El Hasan Berkah Haramain itu dengan pergi ziarah dengan mengendarai pesawat terbang, mengendarai bis yang sangat bagus. Jadi nggak usah pelungguh bayangin engkelnya kayak di sini, nah, ada di sana itu ditanya ini. Silakan. Ini telepon bisa di pintu nih, bisa di. Nah, Bapak Ibu, karena perjalanan ziarah pelungguh ini ibadah, maka ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya yang termasuk baik secara zahir maupun secara batin. Bapak Ibu, kalau dalam penjelasan para ulama itu umroh haji, sholat itu bagian dari ibadah wajib yang Allah kenakan kepada badan kita, zahir kita. Jadi harus kita ke Mekah, gitu itu baru sah perjalanan ziarah kita, ibadah kita, yakni umroh tiap rukun semua. Nah, karena itu ini yang paling utama perlu dijaga dari hari ini adalah pertama adalah an-niyatu, niat pelungguh yang sholat gitu. Niat yang bagus semata-mata lillahi ta'ala. Yang kedua, untuk menopang kegiatan pelungguh semua di sana itu, pelungguh juga harus mulai dari sekarang itu kesehatannya betul-betul terawat. Karena modal utama tiap pelungguh ibadah di sana itu sehat, gitu nggih. Karena para guru kita Bapak Ibu memberikan kita pemahaman nggih, lamun tiap pelungguh sakit itu Allah cabut banyak hal. Pertama semangat Bapak. Ya begitu kita sehat, begitu sakit nggih. Sholat sunat itu malas, yang fardu aja kadang kita mikir gitu nggih. Kalau tiap pelungguh sakit kenapa? Allah cabut semangat. Yang berikutnya Bapak Ibu, Allah cabut rasa nikmatnya makan. Nah Bapak Ibu, itu perlu dijaga betul ya.
dalam pelaksanaan persiapan ibadah umroh pelungguh. Nah, bagaimana caranya sekarang itu Bapak Ibu? Secara dua untuk kesehatan. Yang pertama secara zahir, pelungguh-pelungguh yang sudah mengerti tentang apa pantangan makanannya dijaga mulai dari hari ini. Yang merasa misalkan asam uratnya tinggi, ya kurangi daging mungkin gitu, kurangi nabi bahasa tolong antap gitu. Nah, jadi udah cek itu bagian dari ikhtiar gitu gitu. Daging merah jangan mentang-mentang pegawai emang. Nah, semua dihajar, kasihan tubuh kita gitu yang akan menerima resikonya badan yang pelungguh, yang menikmati hanya mulut gitu. Nah, itu dijaga betul gitu. Termasuk misalkan yang bapak ibu yang punya riwayat gula, dijaga betul makanannya agar apa? Agar sehat sampai sana. Yang tidak kalah pentingnya bapak ibu ya, perhatikan kesehatan makanan batin tiang pelungguh. Maksudnya apa makanan batin ini? Ucapan tiang pelungguh itu dari sekarang. Gitu. Yang berikutnya yang paling perlu dijaga itu adalah yang kita dengar juga. Jadi Bapak Ibu, tidak semua hal yang kita dengar itu bermanfaat bagi tiang pelungguh. Maka perlu dicek. Kalau memang itu nggak penting, nggak usah. Dijaga betul mulai dari sekarang gitu. Karena pelungguh itu Bapak Ibu, salah satu tujuan utama pelungguh untuk kesana itu adalah datang memenuhi panggilan Allah dalam rangka membersihkan diri. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara umrah yang satu dan umrah yang lainnya itu penembus segala kekeliruan kesalahan yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain baginda Rasul bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah. Fa innahuma yaftiyani al-dunuba wal faqra." Wahai umatku, tunaikan, laksanakan haji dan umrah karena keduanya dapat menghilangkan dosa dan kefakiran. Nah, jadi dua pelungguh yang akan dapatkan, insya Allah hapus dosa-dosa pelungguh. Yang kedua, Allah akan bebaskan pelungguh dari kefakiran. Alhamdulillah. Jadi karena itu perlu dijaga kebersihan tiang pelungguh, harus mulai dijaga dari sebelum berangkat. Itu karena apa? Status pelungguh itu sudah dari duyufullah wa duyufur rasul. Bapak Ibu, kita jadi tamu gubernur aja kita pilih-pilih bagian kita nggih. Ibu-ibu dia mungkin kalau diundang sama gubernur perlu ke salon dulu nggih. Nah, sampai salon sak solah le anu niki le rarang. Yang mau diundang sama Mi Iqbal niki. Bisa gitu nggih. Nah, kalau kita ndak rapi-rapi kan ndak enak sama yang mengundang. Bapak Ibu, yang paling penting pergi ke Mekah itu adalah membawa hati yang bersih, pikiran yang bersih, dan badan yang bersih, gitu. Gitu. Nah, maka ada beberapa hal karena ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama guru-guru kita itu yang langsung saja kita mulai pembahasan tentang inti yang akan perlu lakukan adalah ibadah umroh. Bonusnya sekaligus bagian dari ibadah nanti sebelum itu adalah juga ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa nih, tapi dia langsung bahas tentang umroh. Yang pertama Bapak Ibu, kita anggaplah pelungguh ini sudah sampai Madinah nih. Sudah sampai Madinah. Sudah 4 hari di Madinah, sudah Jumatan di Madinah. Nah, ingat gitu nggih, manfaatkan betul waktu ketika di Madinah itu, terutama sholat berjamaah di Masjid Nabawi, karena 1 kali sholat di Masjid Nabi itu setara dengan 1000 kali sholat di masjid yang lain. Masya Allah, luar biasa, karena dijaga betul waktunya. Bapak Ibu, maka nanti itu begitu sudah 4 hari di Madinah itu, nanti tim El Hasan Berkah Haramain akan menyampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, duyufullah duyufur Rasul, insya Allah pada siang ini kita akan berangkat ke Mekah. Kita akan melaksanakan ibadah umroh, yakni ziarah. Ziarah apa? Ziarah ke Baitullah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama Bapak Ibu gitu nih, yang pertama sebelum pelungguh nanti itu mengenakan pakaian ihram.
Ada hal yang disunnahkan yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Yang pertama itu Bapak Ibu membersihkan semua hal yang disunnahkan. Termasuk apa? Membersihkan bulu-bulu. Gitu nggih. Mohon maaf, bulu-bulu di badan kita, bukan di semua badan nggih. Misalkan di ketiak gitu nggih. Atau ini karena ini pikir nggih. Rambut bulu-bulu di bawah semuanya itu diminta kita bersihkan. Termasuk membersihkan, memotong kuku itu sangat disunahkan. Tapi bagaimana misalkan kalau nanti kita di sana besok boleh nggak dari rumah? Boleh sebenarnya. Biar tunggu nggak repot-repot di sana nanti lama-lama di kamar mandi digedor sama yang lain kan. Bapak Ibu paling aman itu sebelum berangkat dari rumah gitu nih bersihkan. Oh ini misalkan pelupuk fanatik sama kukunya. Saya senang saya panjang. Tundukkan isi ini kepada Allah. Ini bukan permintaan Hasan Berkah Haramain, tapi permintaan Allah. Insya Allah kuku kita juga akan tumbuh lemak. Pulang ke tanah air itu jangan khawatir gitu. Nah Bapak Ibu, maka itu penting dibersihkan sebagai wujud ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pelunggu sudah bersihkan semua bulu-bulu gitu, kemudian kuku, maka pelunggu itu disunahkan untuk melakukan mandi, gitu, mandi umroh atau mandi ihram. Nah ini Bapak Ibu ya niatnya itu sama ya seperti umroh saudara kita yang sebelumnya. Misalkan sebelum pelunggu mandi itu di dalam hati itu gitu nawaitu ghusla lil ihram lillahi ta'ala. Kalau pakai bahasa Lombok boleh nggak? Boleh. Saya berniat mandi untuk ihram karena Allah Ta'ala. Kira-kira sekat? Mudah nih. Nah tapi ingat niat itu di hati gitu jangan diucapkan, karena kalau diucapkan itu untuk kesempurnaan niat, tapi yang wajib itu di hati. Kenapa di hati? Karena Allah itu yang melihat itu hati kita, hati yang pelungguh yang dilihat, bukan tampang kita, bukan merek baju kita. Maka oleh para ulama itu niat itu adalah cara kita mendaftar pekerjaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya Bapak Ibu, saya berniat mandi ditulis untuk berihram karena Allah Ta'ala. Maka pelaksanaan rukunnya yang pertama itu niat ditulis rukun mandi, yang kedua itu takmimul ilma, mengguyur semua anggota badan kita dengan air seperti kita mandi besar. Jadi jangan sampai misalkan tubuh enggak membasahi kepala, jangan semuanya dibasahi. Pakai sampo, pakai sabun, sebersih-bersihnya. Gitu Jadi sebersih-bersih mandi gitu. Yang tubuh mampu. Ingat harus semua basah. Semua basah seperti kita mandi junub, mandi besar. Jadi semuanya tidak ada yang terlewati. Semua bersih. Begitu sudah bersih Bapak Ibu, bagi bapak-bapak tiang begitu sudah mengelap dengan handuk, maka di sanalah pelunggu itu sudah mengenakan pakaian ihram. Ini masih belum umroh ya, belum masuk, tapi baru pra umroh istilahnya. Pelunggu akan mengenakan pakaian ihram. Ini pakaian ihram ini tidak bisa ditawar, harus itu wajib. Karena apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagi bapak-bapak tiang itu pelunggu akan mengenakan 2 helai pakaian. Tidak boleh pakai celana dalam, tidak boleh pakai baju dalam, tidak boleh pakai apa lagi ya ini? Celana pendek, tidak boleh semuanya. Semua ini Bapak Ibu ada maksudnya. Kenapa maksudnya Bapak Ibu? Itu Allah ingin kita datang ke rumahnya dalam membawa hati, pikiran, dan sikap yang bersih. Karena maaf Bapak Ibu, kita ini kadang sering sekali gara-gara perbedaan yang melekat yang tinggi kan, kadang memandang rendah sampai terjadi kita. Lamun rezeki tagak luwian si colah tanggung belit yang tinggi
gitu. Kalau misalkan jabatan sudah mulai naik gitu, maka harga kopiahnya sudah 1 juta. Tapi ada juga penonton jari kita ini mungkin yang biasa-biasa harga kopiahnya 35.000. Lalu macam-macam lah ibu-ibu tiang juga nih. Kalau rezekinya banyak, jilbabnya mahal, tasnya merek yang paling mahal gitu nih. Semua perangkat-perangkat itu. HP juga beda gitu nih. Allah tidak lihat pakaian, Allah tidak lihat semua perangkat-perangkat, ya. Allah tidak lihat merek parfum yang tumbuh, yang dilihat itu hati yang tumbuh bawa, pikiran yang tumbuh bawa, ya, dan sikap bersih yang tumbuh bawa. Gitu. Maka dikenakanlah pakaian ini Bapak Ibu, nanti langsung sama Ustaz ini dipraktekkan gitu nih cara makainya. Ini tidak bisa dijawab gitu nih untuk yang bapak-bapak dan saudara-saudara tiang. Untuk ibu-ibu tiang gitu nih kenakan dari sini. Jadi sunnahnya itu pakai yang putih. Tapi kalaupun nggak yang putih juga boleh, yang bersih. Pastikan begitu selesai pelunggu mandi itu kenakan pakaian umrohnya yang paling bagus yang bapak, yang ibu-ibu bawa. Ya, yang cuma aturannya kalau ibu-ibu tiang itu tidak boleh menutup wajah. Yang kedua itu tidak boleh menutup telapak tangan gitu, gitu. Jadi kalau ibu-ibu seperti biasa ini juga boleh, tapi dengan catatan jangan yang menutup kepala, menutup wajah, jangan juga menutup telapak tangan. Kaos kaki dipakai, jangan sampai enggak pakai kaos kaki. Tapi bapak-bapak tiang nggak boleh pakai kaos kaki. Meskipun tiang ini kedinginan, di hotel AC terus, di bis apalagi tidak boleh. Bismillah Bapak Ibu, terima semua keadaan. Karena apa? Kita ini sedang ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai udah mengenakan semuanya, ingat, begitu sudah mengenakan ini, termasuk ibu-ibu tiang sudah mengenakan pakaian umrohnya, tidak boleh berparfum. Jangan diparfumin gitu. Pelumbuh udah kalau badannya boleh disabunin gitu kemudian sudah bersampo semuanya gitu. Maka jangan sampai disabuni gitu. Jadi jangan sampai yang berharum-harum kena di sini gitu Nah, begitu selesai maka siap-siap gitu Lungguh nanti akan diajak ke Bir Ali. Ke Bir Ali 15 menit. Kurang malah dari tempat hotel kita menginap di Madinah itu. Nah, di sanalah Lungguh akan mengambil miqat, akan memasang niat. Jadi niat kita dan haji itu sudah ditentukan tempat-tempatnya. Tidak bisa kita misalkan umroh, saya ini biar panjang waktu umroh saya mau pasang niat dari rumah. Bisa. Itu gitu. Jadi ada tempat-tempatnya gitu. Nah, yang paling nanti udah disampaikan, nanti dibimbing oleh tim berkamen kita pertama itu di Bir Ali. Begitu sampai Bir Ali, maka pelungguh nanti kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnah ihram gitu gitu. Sholat sunnah ihram ini niatnya Bapak Ibu, usolli sunnatal ihram lillahi ta'ala. Usolli sunnatal ihram, boleh ditambah juga rakaat ini lillahi ta'ala. Dalam hati itu split bahasa Arabnya, Ustaz, udah pakai bahasa Lombok aja. Tiang sembahyang sunnah ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Gitu gitu. Kalau ada yang bisa bahasa Cina silakan. Bahasa Inggris juga boleh gitu. Allah berikan kita kemudahan Bapak Ibu gitu pakai bahasa Lombok silahkan. Begitu selesai ayat pertamanya baca Al-Kafirun, yang kedua itu Al-Ikhlas, Al-Fatihah gitu gitu. Nah, dulu begitu selesai salam, di sanalah dulu berdoa Bapak Ibu, banyak-banyak berdoa di sana itu, ya Allah berikan kesehatan, berikan keafiatan, berikan kemudahan, berikan kelancaran, berikan kemabruran terhadap pelaksanaan ibadah umroh hamba. Baru ibadah doa-doa yang lain silahkan dipanjatkan sebanyak-banyaknya. Nah, belum masang niat ini, baru selesai sholat gitu
Bagi yang mengerti, sudah baca buku-buku itu, selesai salam boleh dia masang niat. Pasang niat gitu nih. Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Bagi yang pertama umrah itu fardhu lillahi ta'ala boleh. Allahumma gitu ya. Allahumma bi umrah. Ya Allah labbaik Allahumma bi umrah. Jadi kalau yang pertama umrah itu menurut kita pendapat Imam Syafi'i itu umrah pertama itu wajib. Jadi boleh bilang fardhu lillahi ta'ala. Itu nggih nawaitu umrata wa ahramtu biha fardhu lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma bi umrah. Nah, kalau diartikan itu aku berniat umrah dan berihram dengannya karena Allah Ta'ala, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu dengan umrah. Oke? Kalau misalkan ada yang udah pernah haji gitu nggih, maka ya hukum berikutnya sunnah. Gitu nggih. Walaupun tidak disebut fardunya itu boleh. Misalkan nawatul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Itu silahkan mana-mana perlu kenakan. Bagi yang mengerti nanti boleh di masjid. Nah biasanya kita karena kita banyak gitu kita saling cek selesai sholat itu jangan sampai nanti nini dia lupa bawa kaos kaki. Nah lupa kaos kaki macam gitu yang kita temukan, tapi nanti insya Allah diingatkan semua sama tim. Nah begitu selesai nanti pelunggu semua mengenakan, nanti di bis kita akan kembali tajdid niat, memperbaharui niat. Ayo kita sama-sama dibimbing semua gitu gitu. Begitu kita selesai berangkat semua sudah pakaiannya sudah benar, bapak-bapak tiang sudah benar pakaiannya, ibu-ibu tiang, saudara-saudari tiang sudah benar pakaiannya, barulah nanti akan dibimbing lagi secara bersama-sama di atas bis itu, masih di halaman ya Bir Ali, Masjid Bir Ali. Di sana kita akan rame-rame bacakan berniat Bismillahirrahmanirrahim. Coba sama-sama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha fardhan lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma bi umrah. Gitu Bapak Ibu, itu niatnya. Maka setelah itu yang paling afdol perlu mengucapkan sepanjang jalan dari Madinah ke Mekah itu adalah baca talbiyah. Nanti dibimbing sama tim juga gitu Labbaik Allahumma labbaik. Coba Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus itu dibaca sepanjang jalan. Kan ini perjalanannya panjang Bapak Ibu nih. Begitu udah pasang niat umroh, maka semua ketentuan larangan umroh itu sudah berlaku di pelunggu. Apa begitu selesai itu bapak-bapak tiang tidak boleh menutup kepala. Jangan sampai karena misalkan Panas. dingin AC-nya gitu dingin AC-nya misalkan tidak enak, jangan sampai ini sudah harus bayar dam harus bayar dam, nyembelih bebek bahasa dari larang gitu. Jadi jangan sampai termasuk larangan-larangan gitu berkata-kata yang tidak panas ya, berselisih, berdebat, senton jari kita misalkan, mohon maaf karena perjalanan jauh gitu tiba-tiba dia ketiduran nyadar di kita gitu, silin kita. Nah jangan sampai gitu lalu kita marah, atau misalkan kita lihat mohon maaf kita karena ketiduran jamaah kita di samping air liurnya subur karena jauh perjalanan gitu jangan dikomentari, jangan disebut, pokoknya hal yang tidak baik itu tahan ya, karena itu ujian.
cobaan gitu semuanya. Jadi kalau secara umum itu laki-laki tidak boleh menutup kepala, tidak boleh memakai pakaian berjahit yang bentuk misalkan sarung tangan, pakaian, sarung kaos kaki, semuanya yang pakaian yang membentuk anggota badan. Itu pengertiannya. Tidak boleh pakaiannya. Tidak boleh berharum-haruman, parfum. Tidak boleh. Tidak boleh memotong kuku. Tidak boleh mencabut rambut. Menyakiti diri itu tidak boleh. Bukan menyakiti diri di sini, tapi tidak boleh, larangannya tidak boleh. Berarti gimana sang pelunggu dan mungkin gatel nih? Nah, jangan sampai nanti gatelnya karena tidak pakai kopiah. Nah, ini jangan. Kan bisa rontok rambut gitu. Berarti gimana caranya? Tekan. Ini juga kan gatel, jangan separah seperti di hotel. Dong kecabut banyak bulu ini. Masuk misalkan kan banyak kecabut. Maka biasanya tekan. Tekin. Ya, jadi kita minta agar Allah jaga betul kondisi ibadah kita. Jadi larangan-larangan ini Bapak Ibu ini harus kita jaga. Yang tidak kalah pentingnya gitu. Jadi termasuk tapi insya Allah nggak ada lah kalau membunuh binatang buas itu nggak ada. Tapi diperhatikan dilarang juga ya memotong kayu-kayu yang masih basah. Gitu mungkin nanti ada di hotel kita, tapi seingat saya nggak ada di hotel kayu yang basah itu kita kan biasa bapak-bapak dia mungkin kalau ke sawah itu sambil nunggu masukin air ke sawah sembarang aja motong-motong misalkan gitu nah diganggu, nggak boleh, dilarang ya. Harus kita juga beriktikad untuk menjaga menjadi rahmat bagi diri kita, bagi sesama, bagi lingkungan kita gitu. Kemudian kalau ibu-ibu tiang itu yang bedanya gitu nggak boleh menutup muka dan tidak boleh menutup telapak tangan. Nah, perhatikan ibu-ibu tiang tidak boleh saling melihat aurat. Kita ini sering sekali memahami seolah-olah laki sama laki-laki boleh dalam Islam itu sebenarnya gitu Perhatikan ibu-ibu tiang kalau masuk kamar mandi, karena kita di jalan nanti mampir di rest area gitu. Perhatikan pas mau wudhu itu jangan sampai gampangan lihat rambut sesama ibu-ibu gitu itu dijaga betul. Jadi di kamar mandi saja selesaikan semua urusan panggilan-panggilan alam, tapi jangan sampai anggap enteng dilihat sama semua teman-teman kita. Jadi kalaupun mau buka kaos, misalnya kaos kakinya gitu, ya usahakan di tempat yang tidak akan dilihat sama sesama kita, walaupun sama-sama ibu-ibu. Makanya perlu dijaga betul gitu. Jadi tahan betul. Nah, Bapak Ibu, jadi sepanjang perjalanan itu pelunggu-pelunggu disunahkan mengucapkan ya, melafalkan kalimat ya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus panjang jalan, semakin besar semakin bagus, sekuat pelunggu yang pelunggu mampu gitu itu karena itu lafal yang bacaan yang paling disunahkan ya dalam pelaksanaan ibadah umrah ini. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya rukun keduanya adalah tawaf. Jadi kan 5 rukunnya pertama itu niat, yang kedua itu tawaf, yang ketiga itu sa'i, yang keempat itu tahallul, yang kelima itu tertib gitu. Nah, kita satu-satu. Niat sudah selesai, begitu pasang niat, ingat larangan itu mengikat semua Bapak Ibu. Semua. Nah, yang mohon kalau ada jamaah yang berangkat sama istri, mungkin nanti di bis dipisah aja dulu duduknya gitu kalau umroh. Jadi biar bapak-bapak sama bapak-bapaknya, ibu-ibu sama ibu-ibu saja gitu Kita usahakan Bapak Ibu itu tetap dalam keadaan berwudu. Nah, yang berikutnya nanti sampai hotel. Begitu sampai hotel itu pelunggu akan dibagikan kamar. Masuk ke hotel dulu gitu
Ingat bapak-bapak, belum selesai ibadah umrohnya, tidak boleh ganti pakaian. Sering sekali begitu keluar mau makan di hotel sudah pakai sarung. Nah ini harus, tidak bisa ditawar, harus menyembelih kambing ini. Belum kenapa, masih umroh kan? Begitu sampai di hotel dicek betul. Karena nanti itu langsung begitu selesai pembagian kamar langsung makan, jangan sampai nanti juga cuci tangannya pakai sabun. Di wastafel jangan sampai. Tapi biasa disiapkan sendok di sana. Tapi bisa jadi kan? Karena seingat saya kalau hotel di Mekah itu di samping tempat kita makan ada kamar mandinya. Nah jangan sampai karena bergetak-getak, jangan sampai pakai sabun. Itu juga termasuk larangan. Larangan saat kita umroh. Jangan sampai misalkan ibu-ibu pasang, berkeringat saya mau berparfum, tidak boleh. Stop berparfum, udah terima saja apa keadaan kita. Ingat bapak-bapak yang sering sekali kejadian, jangan sampai ganti pakaian. Harus tetap makannya di hotel itu pakai pakaian ihram. Itu udah makan pakai ihram biasa itu. Semua jamaah juga begitu kalau sedang umroh. Begitu selesai makan, lungguh nanti akan dibimbing oleh tim, maka kita akan masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf gitu. Melakukan tawaf. Begitu kita masuk nanti insya-Allah dari pintu 79 gitu. Begitu kita masuk di pintu itu maka Yusuf Makan itu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika salam bahayna rabbana bisalam wa qina jannata darussalam ila akhir. Itu yang paling disunahkan gitu nih. Maka begitu masuk ya, maka nanti kelihatan Ka'bah. Nanti akan dibimbing sama tim gitu ya untuk membaca doa ketika kita melihat Ka'bah itu Allahumma sholli hadzal bait ilal akhir, itu nanti dibimbing sama tim. Semua akan dibimbing, jangan khawatir Bapak Ibu. Jadi di buku panduan itu kalau pelungguh sudah sering membacanya, ada yang hafal alhamdulillah. Tapi kalau misalkan tidak hafal, tidak apa-apa. Jangan paksakan diri, ini mau 16 hari mau berangkat belum hafal. Tidak ada. Jangan sampai begitu berpikir gitu. Udah ucapkan doa-doa yang sholah-sholah dari sini saja, tidak apa-apa. Ingat, tidak ada sholat tahiyatul masjid. Oh, ini satu kali sholat di sini itu sama dengan 100.000 kali sholat di masjid lain. Tiap tahiyatul masjid dulu, tidak ada. Karena apa? Pahala melihat Ka'bah langsung lebih besar pahalanya ketimbang sholat tahiyatul masjid. Dahsyat di Madinah. Ada di Masjidil Haram. Jadi ini luar biasa ya fadilahnya ini. Ingat, satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di masjid lain. Masya Allah, luar biasa ini. Nah nanti begitu pelungguh sudah sampai di pelataran Ka'bah, maka nanti kita akan tawaf. Tawaf itu artinya berkeliling gitu, mengelilingi Ka'bah, dimulai dari Hajar Aswad ya sebanyak 7 kali putaran, dimulai di Hajar Aswad, kemudian berakhirnya juga di Hajar Aswad. Nah putaran pertama sampai keempat itu sunnahnya agak cepat jalannya. Tapi nanti silahkan ikut sama tim saja nanti gitu nih, karena akan berkelompok semua nanti, tidak akan pisah. Nah kalau sunnahnya itu putaran ke 5 sampai ke 7 itu pelan-pelan. Nah karena pelungguh mungkin ada yang pertama melihat Ka'bah langsung di hadapan Ka'bah, jangan sampai nanti ketika sedang umroh ini pegang, oh ini ternyata Ka'bah, jangan. Karena Ka'bah itu harum. Karena dilarang berharum-haruman Mas kan. Jangan khawatir nanti diajak di luar waktu umroh itu, pelungguh akan diajak nanti itu untuk memegang Ka'bah, mencium Ka'bah. Jangan khawatir itu tapi ketika umroh itu jangan nanti lihat orang lain juga dari negeri lain itu dicium-cium di pegang-pegang
Jangan. Pelunggu itu masih umroh gitu nggih. Ingat setarnya mulai dari, nanti kita praktek nih, mulai dari Hajar Aswad. Nanti kalau ada lampu hijau di sebelah kanan kita, startnya dari sana. Kemudian 7 kali, nanti berakhir juga di Hajar Aswad gitu nih, 7 kali. Nah Bapak Ibu, begitu selesai pelungguh tawaf itu, maka nanti pelungguh akan disunahkan untuk melaksanakan sholat sunat tawaf 2 rakaat itu nih. Jadi biasanya berkelompok kita itu insya Allah setara dengan sejajar dengan multazam yang disunahkan. Tapi dimanapun kan Ka'bah di depan kita boleh. Gitu. Apa niatnya gitu nggih? Niatnya adalah usolli sunnatul tawaf ini. Jadi dalam bahasa kita ini saya berniat. Oh mohon maaf, ini adanya ikut nggak nanti? Ikut ya? Yang kecil? Iya. Oke, karena ini ada anak kecil ya. Alhamdulillah. Bisa dipes katanya. Mau bisa dipes. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau pas anak kita ini tawaf, kan dia syarat sahnya tawaf itu harus wudu. Anak kecil kan belum bisa berniat, nanti pelungguh wakilkan niatnya. Itu gitu. Jadi ada 2 tempat kita boleh mewakilkan niat itu Bapak Ibu secara fikih. Pertama, kalau misalkan ada seorang istri yang mohon maaf mungkin gila, gitu nih, kalau angkat akalnya, gitu, lalu suaminya punya hajat ke dia, mau dimandikan, mau mandi, maka kan orang gila nggak bisa berniat, gitu nih, gitu, maka suaminya yang niatkan. Nah nanti itu berarti ibu gitu nih, niat wuduknya untuk apa namanya? Putranya, lalu nanti kalau wuduknya di dia, karena syarat masya Allah dia masih kecil sudah akan ke Mekah ya, masya Allah, alhamdulillah. Ucup ya. Amin. Jadi luar biasa ini, masya Allah, masih kecil sudah dipanggil gitu. Oke, nah nanti pas wudhu itu niatnya itu dipelungguh, niat wuduknya gitu nih. Jadi wakilkan dia berniat itu, tapi wudhunya tetap dia yang melaksanakannya gitu nih. Karena syarat sahnya tawaf itu harus berwudhu. Nggak boleh tidak berwudhu kalau tawaf gitu nih. Gitu. Nah kemudian Bapak Ibu, nah wudhunya kita ini kalau Imam Syafi'i gitu nih, kita ini nanti pakai Imam Malik cara wudhunya. Karena kalau cara Imam Malik, cara wudhunya Imam Malik itu dengan cara apa ya, sama dengan Imam Syafi'i, tapi di rukun-rukun wajib itu digosok, kita gosok. Jadi kan kalau kita yang Imam Syafi'i mungkin ya bisa dikatakan dalam beberapa tempat agak ringan. Contoh misalkan mengusap rambut ya, kepala gitu nih, kan minimal 3 helai gitu nih. Nah kalau Imam Malik usahakan semuanya basah, dan setiap di anggota badan itu digosok. Jadi kayak kita digosok, diusap gitu nih, termasuk di wajah, termasuk di kaki itu gitu. Nah nanti talfik istilahnya dalam fikih itu, nanti kalau misalkan kita bersentuhan kulit dengan sesama pas orang tawaf, maka wudhu kita nggak batal. Karena Bapak Ibu tidak bisa kita hindari di sana itu, bukan kayak gini ya, tapi berjubel-jubel. Teman-teman kita ditengani mungkin biasa, karena semua dari seluruh dunia nih Pak, semuanya. Jadi cara wudhunya Imam Malik itu jadi dilakukan dengan baik insya Allah gitu. Jadi harus wudhu. Nah mungkin ada pertanyaan, bagaimana caranya putaran keempat tiba-tiba batal wudhunya, gitu nggih? Putaran keempat itu batal wudhunya. Maka Bapak Ibu pelungguh ingat di mana batalnya, keluar wudhu dulu. Baru nanti begitu selesai wudhu itu, nanti di mana tempat batalnya disambung tawaf. Itu nggih? Jadi bukan diulang. Itu tinggal dilanjutkan putaran keempat, berarti kelima dan seterusnya gitu nih. Gitu. Nah selesai tawaf, sholat sunnah, usolli sunnah tawaf, kata ini lillahi ta'ala, sama baca al-kafirun ya, sama al-ikhlas setelah selesai baca Fatihah. Nah di sana pelungguh panjatkan doa
apapun yang menjadi hajat pelungguh dari rumah silahkan dipanjatkan di sana. Nah, selesai berdoa maka pelungguh itu disunahkan minum air zam-zam sambil melihat Ka'bah. Kita disunahkan begitu kita sambil melihat Ka'bah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan, lalu minum air zam-zam gitu. Nah, ini kalau saran tiang bapak-bapak, ibu-ibu, minum air zam-zamnya yang tidak dingin musim dingin di sini di sana sekarang gitu. Jadi ada tulisannya not cool di sana. Jadi itu usahakan minum yang tidak dingin karena biar tetap prima kesehatan pelungguh. Setelah itu pelungguh akan melaksanakan ibadah sa'i. Kalau ibadah sa'i ini boleh kita ini tidak wudu, maksudnya batal wudu kita boleh, tapi afdolnya usahakan wudu lah. Nanti pelungguh akan lihat banyak suami istri itu sambil sa'i sambil pegangan tangan itu banyak. Karena apa ya? Tidak wajib wudu dia kalau kita sa'i. Begitu naik ke bukit Safa dan Marwah sebelum setar disunahkan untuk sambil lihat Ka'bah sambil memanjatkan doa. Nanti dibimbing sama tim kita gitu baru kemudian nanti start dari Safa menuju Marwah itu. Jadi Safa ke Marwah itu jalan, sa'i itu artinya berjalan dari kecil. Jadi jalan boleh, tapi begitu nanti ada lampu di atas itu, lampu hijau itu baru disunahkan jalan-jalan. Nanti kalau adik yang seusia ini banyak yang lari-larinya kenceng gitu. Banyak sekali. Ya, jadi silakan namanya ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, jadi Safa sama Marwah itu dihitung 1, kemudian Marwah ke Safa itu 2 gitu ya. Sampai nanti itu putaran ke-7 itu berakhirnya di Marwah. Jadi bukan dihitung Safa Marwah, Safa lagi 1 enggak. Gitu nggih. Tetap nanti setarnya itu di Safa, berakhirnya itu di Marwah gitu nggih. Nah, Bapak Ibu, begitu selesai pelungguh nanti itu di Safa, di Marwah itu, maka pelungguh juga ya diminta berdoa di sana sebelum tahallul. Lalu nanti itu bersiap-siap untuk melaksanakan rukun umroh yang terakhir, yakni tahallul rukun umroh yang keempat. Gitu nggih. Tahallul itu mencukur rambut. Bagi bapak-bapak semakin banyak yang dicukur makin abdol. Bila perlu langsung bergundul, itu paling abdol. Ibu-ibu semakin sedikit makin abdol. Jangan ibu-ibu mau bergundul ya. Nah, jadi bapak-bapak yang disunahkan bergundul. Tapi nggak bergundul juga tidak apa-apa. Ini akan nanti itu insya Allah tim yang akan mentahallulkan itu orang yang sudah tahallul. Karena di sana banyak anak-anak kecil bawa gunting ya, berharap ya ada imbalannya gitu. Jadi pelungguh insya Allah jangan khawatir lah itu. Begitu selesai tahallul maka selesai sudah pelaksanaan ibadah umroh 1. Pelungguh boleh kemudian ganti pakaian, pelungguh boleh lagi pakai cadar, pelungguh boleh lagi istilahnya itu udah nggak terikat gitu nih. Karena apa? Sudah selesai satu ibadah umrohnya gitu. Nah, itu kira Bapak Ibu kurang lebihnya nih tentang pelaksanaan ibadah ini. Tapi jangan khawatir, semua nanti langkah-langkah pelungguh selama di medan umrah itu dipantau betul sama tim kita. Insya Allah 4 yang berangkat nanti gitu. Nah, luar biasa ini. Jadi jangan khawatir ibu-ibu yang gitu. Jadi yang penting itu pelungguh persiapkan kesehatan pelungguh gitu, kebersihan hati, kebersihan pikiran, dan jaga saling-saling mengingatkan selama teman-teman. Lamun narah semeton jari kita mengingatkan kita, terima dengan lapang. Alhamdulillah itu Jadi jangan sedikit-sedikit bawa cara-cara rumah, marah ketika dikasih tahu, jangan. Kita sedang beribadah ya di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, akhir mungkin kita langsung praktik aja ya. Saya kira itu yang dapat yang sampaikan di gambarannya. Nanti apa yang tidak boleh, apa yang boleh nanti kita langsung praktekkan sebentar saja itu. Gitu. Bapak Ibu, ini apa yang sampaikan. Terima kasih atas perhatian pelungguh. Tunas maaf atas segala kehilafan. Nanti kalau misalkan ada sesuatu yang kurang, kalau dia
mungkin tidak bisa jawab, nanti ini ada Ahinal Mahbudia, Ustaz Muhammad Zulkarnain, insya Allah juga akan menyampaikan ke tubuh semua. Baik, terima kasih. Akhirul kalam, Allahumma tibal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu jamaah, itulah materi yang sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru terkait tentang syarat sunnah umroh, kemudian wajib dan rukun umroh. Tadi sudah jelas disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru. Kepada Bapak Ibu, insya Allah nanti melalui tim PT Angkatan Barkah Haramain penunggu juga akan dibekali dengan buku panduan manasik. Insya Allah nanti akan dibagikan buku panduan manasik dan itu bisa Ibu baca ya, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita terkait tentang apa-apa ya, segala rangkaian ibadah umroh yang akan kita laksanakan di kota suci kita. Sekiranya Bapak Ibu, bagi yang Bapak Ibu mungkin dari penyampaian yang disampaikan tadi oleh Mukarram Guru ada yang masih Bapak Ibu bingung, kurang dipahami, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Ada pertanyaan? Sedikit Silakan. mengenai larangan umroh tadi, selain menutup kepala untuk laki dalam lain yang selain menutup kepala tadi apa saja supaya tidak dibayar denda? Mungkin akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Diki secara spesifik. Al-Mukarram mungkin larangan khusus bagi jamaah laki Diki ketika sudah berniat umroh. Larangan pertama bagi laki-laki, pertama itu tidak boleh mengenakan pakaian berjahit. Yang tadi yang sampaikan itu pakaian yang membentuk model tubuh itu tak boleh. Yang kedua tidak boleh menutup kepala. Yang berikutnya tidak boleh istilahnya itu mencabut-cabut dari badannya, dari kepala, dari anggota badan. Tidak boleh memotong kuku, tidak boleh membunuh binatang buruan, gitu nggih. Kemudian juga tidak boleh memotong tumbuh-tumbuhan ya yang masih basah, tidak boleh. Termasuk kalau kita mau lebih ringkas lah, lebih panjang lagi itu nggak boleh melangsungkan akad nikah. Untuk cuma ini maksudnya body Nggak boleh. makanya Ya, kemudian tidak boleh memakai harum-haruman. Kan handphone itu harum dia. Gitu, jadi jangan aja dipakai. Gitu ya. sunscreen gitu. Ya, nggak usah. Pilih amannya saja. Gitu. Pokoknya basahnya tuh karena air wudhu aja Ibu. Gitu aja. Ya. Kalau kacamata boleh silahkan pakai, banyak aja kacamata hitam. Jadi kalau yang sifat itu yang saya bilang Bapak Ibu, ini ikhtiar kita gitu nih. Kita ini kalau ada rezeki kan kita pakai skincare, ya skincare-nya macam-macam ya. Kalau ada lebih ini pakai hand body-nya juga bermerek-merek dan sebagainya. Nah itu sana itu gak usah dulu, tahan aja. Nanti setelah umroh silahkan pakai gitu nih. Gitu. Jadi berharum-haruman. Mencuci pakai sabun itu stop. Itu ketika kita sedang berumrah gitu. Nah, yang tidak kalah penting itu ada dalam Quran itu, gitu. Termasuk pala rafasa, ya wala kusuwa wala rafasa wala jidal. Ini perhatikan betul ini Bapak. Jadi maksudnya begini ya, jangan menuruti hawa nafsu. Ya bagi suami istri itu maksudnya makanya kan nafsu itu tidak hanya urusan badan, pikiran pun di stop. Nah ini bapak-bapak biang karena kulmu nanti akan melihat semua dari berbagai penjuru. Nanti dituruti belum akan lihat wajahnya,
Yang dari Italia pun ada juga, dari Amerika. Jaga betul pikiran kita ini, hati ini, jauhkan dari pikiran aneh-aneh itu, Pak. Ya, kemudian ya walau kusuk. Jadi berbohong kecil-kecil ini juga dijauhi betul. Itu beraja-aja lah kita ini. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu berbantah-bantahan ini. Karena pasti kita akan temui itu nanti. Kita nunggu di lobi, tiba-tiba teman kita masih makan, tiba-tiba masih ngurus sesuatu di kamarnya. Pokoknya selain tim itu nggak usah deh komen yang enggak. Itu contohnya apa bina gawe sebenarnya ya doang nyari antian kan gitu ya. Kan biasa kita kalau di rumah ya, ngapain di kamar mandi lama-lama, padahal lagi umroh. Ini jangan kita terima kan. Jadi walajidal ini yang pengalaman yang itu ini sering sekali kita ini sering diabaikan. Sikap kita terhadap sesama itu Ibu, tadi larangan Quran gitu nih, walajidal, jangan berbantah-bantahan, ini dilarang betul. Dicek betul, pokoknya tahan diri dah. Nah, jadi Bapak Ibu tadi yang sampaikan larangannya dilarang untuk bagi bapak-bapak nih, larang menutup kepala. Kalau bagi ibu dilarang menutup wajah, sama dilarang menutup telapak tangan. Termasuk masker sama. Usahakan jangan pakai. Nggak usah ya. Itu kenapa sih? Nanti pertanyaan kenapa nggak boleh Bapak Ibu, kan kita ini membersihkan diri ya. Jadi kalau menurut penjelasan ulama ini sumber dosa yang kita lakukan ini dari wajah Ibu, dari mata kita. Telinga ini bagian dari wajah para ulama. Telinga kita gitu nih, mulut kita, hidung kita, ini kan sumber semua ya. Banyak menyakiti sesama lewat, banyak mungkin mendengar hal-hal aneh. Jadi semua kita ini dibuka. Datang ke sini, bersihkan diri kalian itu dengan apa adanya. Jadi di antara penjelasan para ulama, mana filosofisnya kurang lebih begitu nih. Gitu. Jadi tahan dulu, pokoknya nanti insya Allah dicek sama tim kita. Jangan berharum-haruman, jangan pakai apapun, itu insya Allah dicek. Itu Ibu ya. Sedikit Pak. Ini Bapak. Misalnya begini, kita dilarang untuk menggunakan harum-haruman. Misalnya ya selama kita masih dalam mengenakan pakaian ihram, ya kita misalnya kena batuk pilek atau kantuk, mungkin bisa kita atasi dengan ya obat-obatan kayak minyak angin, tapi kan harum ya. Nah seperti itu apakah boleh? Kalau obat-obatan itu boleh. Kan itu bukan harum-haruman, Pak. Tapi kan baunya harum. Ya, tapi itu bukan perhiasan. Jadi kan pakai remason itu nanti disuruh nanti sama Tuan Guru Hasan itu ya. Yang dia preske. Nah, kayu putih itu di bawah Bu. Ya, di bawah itu. Itu kebutuhan biasa itu. Jadi kalau itu enggak dilarang. Jadi yang berharum-haruman ini yang itu menjadi perhiasan yang kadang-kadang secara sosial itu Bapak sering sekali melahirkan kesenjangan. Seperti yang bilang tadi itu, kalau presker kan nggak ada presker orang kaya orang miskin itu sama aja kan, sama-sama 14.000 harganya. Tapi kalau parfum kan beda deh Pak. Ada yang harga 1 juta, ada yang harga ya kalau kelas tiang ini 15.000. Gitu gitu. Jadi kalau pejabat-pejabat itu kan 5 jutaan harga parfumnya gitu ya. Nah, itu yang dilarang. Kalau obat-obatan silahkan. Malah nanti disuruh sama Bapak Tuan Guru itu harus bawa. Gitu, gitu. Terutama nanti yang mungkin yang agak uzur dan sebagainya, silahkan dibawa itu karena
Kan itu nih, semakin faktor kita meninggi nih harus dekat-dekat dengan remason. Harus banyak press-care-nya gitu nih. Jadi intinya walaupun obat itu terkesan harum, Iya, kan nggak ada orang berharum-haruman dengan obat, ya. Tapi maksudnya begini, ya ini orang, ya karena biar mungkin ya istilahnya itu termasuk jadi produsen itu membuat obat itu bukan untuk berharum-harum, tapi mungkin agar nyaman pemakainya, gitu Bapak nih. Baik. Mungkin ada yang lain? Selanjutnya Bapak Ibu silakan. mungkin ada yang lain Ibu. Pak. Nanti sambil jalan aja insya Allah Bapak Ibu gitu. Yang paling penting itu sekali lagi minta sama Allah aja kesehatan dikasih kita oleh Allah. Sandal Tuan Guru. Ya, Sandal itu yang pakai apa namanya itu? Yang Slop atau apa? yang kelihatan mata kaki kita ya. kalau sandal usahakan bagi kita yang lagi pakai sandal jepit. Sandal jepit. Jangan yang selop, membentuk itu menutup itu. Jadi usahakan gitu nih. Usahakan. Jadi selama umroh saja gitu. Nanti kalau untuk ziarahnya silahkan mau pakai sepatu, nggak ada yang larang kalau itu nih. Tapi selama ini Bapak, selama umroh pakai sandal jepit. Dan lebih enteng kita pakai sandal jepit. Gitu nih. Nah, gitu jadi alhamdulillah. Nah, kalau shawl ini dipakai nggak apa-apa silahkan. Cukup mungkin ya. Nah, kita praktekkan saja sebentar ya. Gitu. Praktekkan bagaimana cara tawaf dan bagaimana cara sa'inya mungkin sebentar saja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau jadi relawan ini? Bapak-bapak, Bajang-bajang nih. Oke, sekali lagi terima kasih. Oke Bapak Ibu, makin akan kita bantu untuk praktik menggunakan kain ihram yang khusus untuk jamaah yang haji. Mungkin bagi bapak-bapak yang kemarin waktu pemberangkatan jamaah di bulan November ini sudah ada yang pernah ikut praktik bagaimana cara mengenakan pakaian ihram, tidak ada salahnya. Pada kesempatan pagi hari ini nanti bapak-bapak khususnya akan dibimbing, diajarkan bagaimana caranya mengenakan kain ihram ini. Kalau ibu-ibu disampun jelas, karena dia akan mengenakan kain ihram kayak laki-laki. Jadi kalau ibu-ibu nanti pakaiannya pakaian muslimahnya saja. Silakan Ustaz Tanu dibimbing untuk jamaah kita sebelum kita praktik untuk tawaf dan sa'inya. Jadi perhatikan nih, ya. Nah, biasanya kan kita kalau berseleweng itu bapak cuma begini saja kan, begini saja misalnya yang biasa kita. Kalau pakai begini, nanti misalnya tersenggol buka. Itu yang kita lakukan. Karena dalam proses berihram itu, umrah itu tidak boleh kan pakai celana dalam. Nah, jadi tidak boleh bikin. Makanya ini nanti bisa begini, nanti sisakan ke sini sedikit, ya. Tarik lagi, tarik ini ke sini, baru nanti. Nah ini nggak akan pernah mau sampai dengan sekali gitu. Bisa pakai di kiri dan kanan di mana-mana. Kebiasaan ini. Jadi sisakan, baru tarik yang ini ujungnya di sini. Baru nanti bisa. Nanti pelinggi menyesuaikan dengan badan ya. Mau lebih sedikit kiri kanan. Kalau terlalu panjang, tapi yang jelas supaya amak kakek yang di sini dikit terlindungi.
Karena ini nanti akan berdesak-desakan dengan ribuan orang pada saat proses tawaf. Lalu nanti ada sabuk. Nah, untuk yang J, ya sebelum melakukan tawaf itu bisa biasa-biasa seperti ini. Tapi nanti ada pembimbingan. Jadi, nah, kalau sudah tawaf itu dibuka kanan. Jadi, bisa ingin taruh yang ingin ujungnya di sini, masukkan, tinggal lihat saja. Ketika tawaf aja. Ketika tawaf ingin, karena kalau tawaf itu harus terbuka ya. Gitu. Nanti pada saat pelindih sa'i bisa ini dibuka, gitu. Bisa dibuka yang seperti nyaman. Tapi pada saat tawaf seperti ini. Nanti biasanya pembimbing akan sila Bapak mengingatkan. ubah cara menggunakan kain ihramnya. Yang terpenting adalah bagian bawah yang nyaman, terlindungi. Karena mohon maaf, kita tidak boleh pakai yang celana dalam yang berjahit. Gitu. Makin kita praktekin. Semua bawa ihram kan? Ada yang tidak bawa? Sudah dikasih atau belum dikasih? Oke, yang belum dikasih saat ini kita akan kasih. Tapi yang sudah kemarin dibagikan ada yang bawa? Hah? Ada. Tinggal di rumah. Oke, tinggal mengikuti saja. Yang penting nanti begitu pemasangannya ini akan diberikan penjelasan lagi ini kan. Kita akan pandu semua untuk pemakaiannya. Yang sudah bawa silahkan bisa ganti ini bergiliran. Yang bawa ini, yang tidak bawa ini kita kasih dulu pinjam ini ihramnya. Yang buka bajunya Bapak ini, kita langsung praktik mengenakan kain ihram. Bisa di dalam Bapak yang bawa kain ihramnya di dalam. Silakan bisa ganti yang bawa niki, ganti buka bajunya niki. Baut pakai jadi 15 konten atau rapi niki. Ada yang belum dapat. Yang belum dapat. Siapa lagi? Jelas Bapak ganti yang di dalam ini. Bapak. Sudah malam ini, namun sudah panen, sudah bangun, sudah dijual, makin itu bersama, makin pakai praktik. Dia sambil menunggu bapak-bapak yang ganti bajunya pakai baju belok, ibu-ibu bisa di luar. Nanti kita sama-sama niat di sana juga. Dia tidak terlalu lama kita praktiknya ini hanya simulasi saja. Nanti praktik aslinya nanti di Mekah, insya Allah di sini di Rasulullah pembimbing selalu ini. Ada sabuk pembimbing. Kalian sabuk apanya? Sabuknya ditunggu gitu. Hari ini kita akan lengkapi bagi jamaah yang belum dibagikan kelengkapannya ini. Nanti hubungi dan buku manasiknya nanti deh. Ya, mungkin mukena yang belum dibagikan nanti kita akan lengkapi. Soalnya hari ini adalah hari terakhir untuk kita praktiknya ini. Mungkin menyesuaikan. Yang ganti silakan di dalam nih gantinya. Oh sabuk, kasih kotak sabuk. Mengengkang, Silap bisa ganti Pak.
Ya, Lebihkan seperempat saya. lebihkan seperempat yang lebih. Bisa ada kelebihan juga. Ini tarik ke anu. Ini sini. Dari sini. Ini kan ada lebihnya. Ini tarik ke sini. Nah, ya, ini kan. Dipegang. Ya, ini. Ya, tinggal di ini. Oh, ini sampai Tarik betul. Ya letak aku mau. ini yang ini betul ini. Ini boleh seperti ini. Boleh tergantung kalau nyaman. Yang penting di bawah lutut. Nanti tinggi sholat kan masa dan juga itu kan tidak boleh sholat. Ya boleh lah. Nanti dikasih sabuk Si nyamannya saja Bapak nih, nyamannya. Kalau nunggu nyamannya ke bawah, emang agak rendah. yang penting jangan di marah biasa dikit berselimut berbeda biasa berlolok dikit dikit ternyaman dikit. Nah dikit kalau kelingking mau tawa. Setelah mengerti lalu disabukkan. Ini posisi kelingking sedang tawa. Ini nanti kalau sudah saing bisa melanjutkan. Ya agak kepala nih Pak. Sama deh, sama. Cuma lain corak aja, lain coran sama nih. Ada yang dipisah. Ya, memang iya anu aja, di pabrik kan. Padi cuma arak lah garisan lurus, arak sak memang bermotif nih di padi ta. Buat mengerti kita Sama ukurannya ini. Nggih sama dah, sama. Dua. Nggih sama. Niki. nah Niki ya Niki dalam posisi tawa. Sudah ada itu khusus ya. Nanti kalau sholat bisa Silakan yang sudah Niki langsung kumpul di sebelah selatan gitu. Berbaris Niki. Silakan yang sudah. Silakan Ibu. Silakan berbaris di sini Bu. Ibu, silakan Ibu kemana? Silakan. Silakan Bu. Berbaris Bu. Kita akan sama-sama mulai praktik yang akan dipandu langsung oleh Ustaz Zulkarnain ini. Di sini kita kumpul di sini berbaris. Bapak-bapak di sebelah kanan, ibu-ibu di sebelah kiri berbaris. Ya mana-mana Bu. Ini bisa Bu. Ya berbaris Bu. Pokoknya posisi kapan di belakang. Silakan. Depan. Depan apa? Ya. Yuk. Mai HP mai kadang deh. Berbaris ya. Bapak. Enggak pakai. Mau dipotong dulu. Langsung Baris dibungkus. tiga boleh, baris tiga juga boleh. Nanti juga Itu botol. Kalau Dek kelas berapa? Oh sudah. Balik. Alhamdulillah bersih. Bisa. Kalau yang adik baru yang makanya tadi. Nah, kalau yang sudah jadi silakan langsung keluar. niat dulu. Nah. Jadi kalau bahasa Arabnya gitu ya. Nah itu dulu, nama itu Dirab dah ada keluar iwan. Pakai bahasa Arabnya.
Silakan Ibu berbaris Bu ya. Bapak-bapak silakan yang sudah langsung keluar untuk bentuk barisan. Baris dua bapak-bapak juga boleh baris dua nih. Biar kan terlalu panjang. Hah? Telepon mana? Mana ini? Orang bersuntik dong so. Oh iya. Kan kapas kan kuli kalau suntik. Ada biasa. Silakan dipercepat Pak biar tidak terlalu panas sedikit. Silakan dipercepat. Oke. Ayo. Buka topinya Pak. Jadi kita tidak perlu pakai topi, gitu. Ini kita praktik sesuai dengan aslinya dulu. Kalau wali itu ya. Silakan Pak, langsung bentuk barisan yang bapak-bapak Ya. Bapak-bapak juga dua baris berpanjang. Dua baris berpanjang. Sambung sore masih dua nyasi. Dua baris berpanjang. Setelah bapak yang masih di dalam. Tinggal satu. Baik Bapak Ibu, ini anggap kita sudah akan memasuki Masjidil Haram. Tadi sampun kita di dalam kantor ini, anggap kita sudah di Masjid Zulhulaifah atau di Bir Ali, tempat kita ambil mikot. Kita sudah praktikkan sama-sama bagaimana lapas niatnya. Sekarang ini anggap kita sedang akan memasuki Masjidil Haram. Nanti bagi Bapak Ibu yang sudah menerima buku panduan seperti ini bisa Bapak Ibu bawa sambil dibaca. Nanti di sini itu sudah lengkap Bapak Ibu, doa-doa yang akan kita lantunkan atau akan kita panjatkan selama seluruh rangkaian kegiatan ibadah umroh ini. Biasaan ini. Kenapa ini buka topinya sokonya Bapak ini dibuka? Bapak dibuka sokonya. Bisa di bawah. Menunggu sudah dibagikan. Nanti di bawah. Biar terbiasa nih, tidak menutup kepala. Bisa kita mulai nih Bapak Ibu. Nah ini tadi sudah sampaikan, anggap kita ini akan memasuki Masjid Haram. Dari buku panduan yang dibagikan oleh PT atau driver itu sudah lengkap di situ. Selain itu nanti Bapak Ibu dosawati, Bapak Ibu nanti akan dipandu oleh tim atau pembimbing yang akan mendampingi Bapak Ibu. Jadi kita mulai, silakan Bapak Ibu, kita akan baca doa ketika akan memasuki Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa minkas salam. Fahayyina rabbana bisalam. Fahayyina rabbana bisalam. Wa adkhilna al-jannata. Darussalam. Darussalam. Tabarak rabbana. Ya zal jalali wal ikram. Allahumma ftahli abwaab rahmatika wa maghfiratika wa adkhilni fiha. Selanjutnya mari Bapak Ibu, anggap kita akan masuk di dalam masjid. Silakan bergerak, nanti Bapak Ibu akan dibariskan seperti ini di sana nih sama tim. Silakan mari Bapak Ibu kita masuk. Silakan. Ini jauh dari pisah. Yang depan jangan terlalu cepat, yang belakang jangan terlalu lambat. Silakan Bapak. Yang di belakang silakan mundur ke situ. Niki yang bagian depan silakan di depan tetap. Yang di belakang di sana ya. Sila belok sedikit Bapak Ibu.
Silakan tetap berbaris Bapak Ibu. Mohon diperhatikan Bapak Ibu, ini kita sudah berada di depan Ka'bah. Nanti tawaf itu akan kita mulai dari rukun Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad. Setiap pojok Ka'bah niki arah Bapak Ibu. Niki searah batu hitam niki namanya rukun Hajar Aswad. Lalu yang di situ namanya rukun Yamani. Lalu ada namanya rukun Sami. Nanti Bapak Ibu akan diberitahu oleh pembimbing. Jadi hitungan hitungan tawaf kita akan mulai hitung dari pojok atau ujung Hajar Aswad ini. Nanti untuk memastikan bahwa kita sudah pas di ujung Hajar Aswad, memang oleh Masjidil Haram, di lantai pertama ada lampu hijau. Lihat di dinding di lantai pertama Masjidil Haram ada lampu hijau sejajar lurus dengan Hajar Aswad. Nama ini contoh niki Bapak Ibu niki sejajar niki anggap di situ ada lampu hijau yang dipasang di dinding Masjidil Haram. Kalau posisi kita berdiri sudah tepat di pojok Hajar Aswad, lalu sejajar dengan lampu hijau jarak niki lantai ke Masjidil Haram, di situ kita disunnahkan untuk istilah. Berkenan istilah Bapak Ibu, istilah ini kena mengangkat tangan sambil mengucap takbir. Sambil lapas Bapak Ibu kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sambil kita mengangkat tangan. Lalu kita cium tangan kita ini. Oh berarti ini tecor nih? Mani? Oh, iya. Niki macam-macam mata Bapak Ibu ketika tawaf. Posisi badan harus tetap di menghadap depan. Lalu posisi Ka'bah nanti tetap di samping kiri pundak kita. Di samping kiri bahu kita. Niki posisi Ka'bah ditekanku nyamping-nyamping mana niki Bapak Ibu. Berhadapan dengan Ka'bah lalu muternya kayak begini tak boleh ya. Jadi tetap posisi badan kita ini tetap menghadap ke depan ya. Bahu kita ini bahu sebelah kiri kita ini berada di Ka'bah. Dia niki bahu tesak kiri niki dia sejajar bareng Ka'bah niki. Ini macam-macam mana muter-muter Bapak nggih. Nanti itu aturannya, kita tangguh muter-muter karena memang ramai di situ. Jadi harus kita betul-betul bisa menyelesaikan diri. Nah, lalu apa bacaan-bacaan ketika tawaf Bapak Ibu? Sebenarnya dilarang bacaan-bacaan secara khusus ketika tawaf. Jadi kesempurnaan rukun tawaf ini bukan pada bacaannya, ya. Melainkan pada putarannya. Sampun dijelaskan berapa putaran? 7 kali putaran. Tidak terletak pada bacaannya, bebas. Beruntung nanti mau baca apa saja. Tetapi di buku panduan ini sampun jelas, lengkap bacaan-bacaannya. Bacaan dari Hajar Aswad, lalu ke rukun Sami, rukun berikutnya sampai ke rukun Yamani. Lalu dari rukun Yamani ke Hajar Aswad apa bacaannya di buku panduan ini sampun jelas. Nanti Bapak Ibu bisa bawa buku panduannya. Nah, jadi kita akan mulai tawaf, kita akan mulai menghitungnya dari pojok Hajar Aswad. Berapa kali? 7 kali. Kita mulai muter, nanti begitu kita nyampe ke Hajar Aswad terhitung 1 kali putaran. Lalu perlu nanti Anda Bapak Ibu berhitung pakai jari di sana. 1 kali, sudah 2 kali untuk saling mengingatkan. Meskipun ada pembimbing kita. Bacaan ketika kita akan memulai awal. Ini bacaan ketika akan memulai putaran pertama untuk melakukan tawaf. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Jadi sekali lagi posisi badan kita tetap ya. Posisi nanti Bapak Ibu sebelum nyampe di sini jangan angkat tangan.
Kapan perlu angkat tangan ketika posisi Bapak Ibu nanti berada di pojok hajar aswad sejajar dengan lampu merah siaran niki le Masjidil lampu hijau, mohon maaf ya, bukan lampu merah. Oke, silakan Bapak Ibu kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambil kita mengangkat tangan. Istilah niki oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu Bapak Ibu boleh dicium tangannya, gitu ya. Nanti di putaran pertama sampai keempat itu Bapak Ibu kalau memungkinkan, namun sekira-kira lihat pelataran Ka'bah niki agak longgar, disunahkan kita untuk ngejek sedikit. Kalau ngejek nih, bercakap sedikit, lari-lari kecil niki. Lihat putaran 4 pertama, ya lalu putaran kelima, 6, 7 berjalan dia biasa. Tetapi itu kalau memungkinkan, kalau tidak terlalu padat. Silakan Bapak Ibu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla quwwata illa billah bil aliyyil azim. Nah, ini Bapak Ibu, ini namanya rukun yamani. Kalau nanti di sana mungkin selesai bacaan doa kita, tapi karena ini praktiknya, kalau kita sudah sampai rukun yamani ini, disunahkan doa si paling dianjurkan ini adalah doa sapu jagat. Apal doa sapu jagat Bapak Ibu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari mana? Dari rukun yamani sampai dengan rukun hajar aswad. Oke. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kalau sudah posisi kita kembali ke hajar aswad, ini kita sudah terhitung mendapatkan satu putaran. Berarti sisanya tinggal 6. Nah, sekarang kita mulai ke putaran kedua Bapak Ibu. Sambil kita akan bantu bimbing bacaannya ya ketika melakukan putaran kedua. Silakan. Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wa ana abduka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, seperti biasa Bapak Ibu ketika nyampe di hajar aswad tetap istilah. Oke, seperti yang tadi awal kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu kita mengangkat tangan. Oke, lalu mencium. Oke, lalu kita akan lanjut ke putaran berikutnya, putaran ketiga. Oke. Allahumma inni a'udzubika minas syakki wasyirki wasyifaki wan nafaki wasu'il akhlaq wasu'il manzari wal munqalabi. Nyampe di rukun yamani, baca doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putaran ketiga lalu kita istilah diucapkan Bismillahirrahmanirrahim sambil mengangkat tangan menoleh ke hadapan Ka'bah ya, tetapi posisi badan tetap menghadap ke depan. Lalu kita akan lanjut ke putaran keempat. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala
wa zambana zamban maghfura. Ya, nanti diselesaikan doanya kalau di sana Bapak Ibu, karena di sana itu area putranya agak luas, dan insya Allah nanti doa-doa ini selesai kita baca kalau di sana. Ini sekedar praktik saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu istilah lagi Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita akan lanjut ke putaran. Beri putaran untuk Bapak Ibu sudah 4, baru kita akan masuk putaran kelima. Silakan. Allahumma azzilni tahta zilli arsyika yawma la zilla zilla zilluka wala baqiyan illa wajhuka wasqini min hawdin nabiyika. Lalu kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita istilah kembali. Bismillah. Ke putaran ke-6. Kita lanjut, oke? Allahumma inna laka alayya syukuran katsiratan fima baini wa bainaka wa hukuman katsiratan fima baini wa baina khalqika. Sampai kita didukung yang dibaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Muntah jak bau kan? Kencang letter. Kembali bismillahirrahmanirrahim. Tinggal sekarang ini Bapak Ibu. Tinggal berjalan tuh. Kita lanjut. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa qayyiban walisana. Baca doa satu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Bapak Ibu nanti kemudian ini usahakan harus sampai di depan pojok Hajar Aswad. Didik berhenti di situ, belum terhitung 7 nanti kalau Bapak Ibu bubar dari situ. Jadi usahakan Bapak Ibu yang di belakang nanti, teman-teman yang sudah di depan nanti akan diarahkan oleh tim untuk mengambil tempat sholat Nanti Bapak Ibu yang masih di belakang silakan diteruskan maju ke depan sampai pelunggu tepat berdiri di samping Hajar Aswad sejajar dengan lampu hijau yang ada di baru itu terhitung pas 7 putaran. Ngerti Bapak Ibu? Jadi usahakan Bapak Ibu yang di belakang nanti maju disambung. Lihat posisi Bapak Ibu berdiri, kalau sudah pas sedikit antara pojok Hajar Aswad dengan lampu hijau berarti sudah sempurna hitungan tawaf kita 7 kali. Baru nanti Bapak Ibu akan dibimbing untuk melaksanakan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Di mana? Di depan multazam, di depan pintu Ka'bah. Tapi Bapak Ibu nanti ndek julu Ka'bah niki to Bapak Ibu sembahyang, karena niki area dengan muter tawaf. Nanti pelunggu akan diajak sama tim agak mundur, sudah disediakan oleh petugas arah niki lewat untuk jamaah yang sudah selesai tawaf untuk melaksanakan sholat sunnah
tawaf. Lalu nanti Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk meminum air zam-zam sebelum melakukan rangkaian rukun umroh yang berikutnya, yaitu melakukan sa'i. Yaitu melakukan sa'i. Sampun hafal Bapak Ibu kan nggih untuk sholat lapas nakotnya. Dua rakaat. Apa lapas niatnya? Boleh Bapak Ibu niat pakai bahasa masing-masing. Namun dia ngerti bacaan bahasa Arabnya sekadar usul di sunnatul tawaf ada ini lillahi ta'ala jamak-jamak di Bapak Ibu. Niat dua rakaat karena Allah. Di depan pintu Ka'bah niki disebut multazam niki Bapak Ibu. Niki salah satu tempat yang mustajab yang Allah janjikan saya berbunajah, saya berdoa di depan multazam niki, Allah akan berikan apa hajatnya. Ya, Allah akan sampaikan apa yang dia minta. Banyak-banyak nanti pelunggu minta doa ya. Bisa nanti pelunggu akan diberikan kesempatan nanti. Selesaikan sholat sunatnya, lalu Bapak Ibu nanti silakan berdoa mohon hajat. Doa-doa si penting niki, si paling penting niki. Mudah-mudahan Bapak Ibu doa diri niki ada si kerang-kerang niki mau tebeng kesempatan hadir niki le Ka'bah niki untuk datang berkali-kali beribadah bersama keluarga, orang-orang tersayang, anak istri kita. Nah lalu selanjutnya yang ketiga yakni melakukan sa'i. Beto bukit sofa oniki bukit sofa. Beto bukit sofa oniki bukit sofa. Oke, silakan. Ini bukan muter Ibu. Kalau kerja muter bukan mengelilingi sofa ke Marwah, perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Mar. Dan cara ngitungnya beda. Dari Bukit Sofa kita sampai ke Marwah itu terhitung satu. Seperti yang tadi Bapak Ibu. Berbaris marak sabarun niki Bapak Ibu. Berpanjang di dua-dua bisa. Silakan Bapak Ibu bersab nggih. Nah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu ketika kita sudah sampai di Bukit Sofa, sebelum kita memulai perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, nanti Bapak Ibu akan dibimbing untuk berdoa dulu. Berdoa dari Bukit Sofa, kita akan menghadap ke hadapan Ka'bah. Nanti Bapak Ibu akan dibimbing, akan dipandu baca doanya sebelum kita akan memulai perjalanan ke Bukit Marwah. Ya apa bunyi doanya Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu ikutin lagi. Nah ini doa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Ala ma hadana. Walhamdulillahi alama aulana. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, biyadihil khair, wa huwa ala kulli
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah anjaza wa'dah wa nasara wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la ilaha iya mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ketika kita berada di Bukit Sofa, sebelum kamu Bukit Sofa, sebelum kamu mulai perjalanan keluar, nanti ada perjalanan ke Bukit Marwah. Nah, nanti Prabu tempat ini di mana lampu hijau itu ada pilar lampu hijau ini Bapak Ibu di atas sunahnya kita dianjurkan ketika kita berada di bawah lampu hijau ini untuk kecil khusus untuk doang, lamun silakan biasa ini dianjurkan bagi bapak-bapak saja. Tiba di lampu hijau ini sunnah kita untuk berlari-lari ke kecil. Jadi silakan Bapak Ibu kita mulai untuk melakukan perjalanan sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kita Bapak Ibu Allahu Akbar. Silakan sambil jalan Bapak Ibu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah lil azim. Subhanallah. Subhanallah azim. Sebentar Bapak Ibu. Niki lampu hijau. Niki lampu hijaunya. Nanti ada bacaan ketika kita sudah sampai lampu hijaunya. Nanti ada bacaan ketika kita sudah sampai di apa namanya itu? Bukan lampu merah. Hebat ya. Lampu kawasan niki untuk lari apa lagu silakan saya lampu ini Bapak Ibu Arab model pelang dan saat baru kita baca bahasa nanti bagi
tulisannya nanti. Harus itu menyampaikan lagi itu satu sopan. Jadi kita ke bukit. Allahu Akbar. Di bawah pilar dan jadi itu disiapkan Bapak Ibu. Lalu di lantai dasar niki Bapak Ibu nanti disiapkan sa'i sama dengan tapi area putarannya kita kembali kita lanjutkan lagi ke bukit. Ini sudah dapat Pira. Kita sudah ini anggap kita sudah Bapak Ibu, oke. Nanti kita akan Bapak Ibu, oke. Nanti kita akan selesainya di Bukit Mas. Oke, ini masuk berat ke-6 tinggal satu kali. Allah doanya Rabbi
Inna Inna Hum Rahum Rana La Wa Hum Rana La